Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita menyiapkan setiap hati kita sekali lagi. Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan kami mau sekali lagi menantikan pribadi-Mu. Berikan setiap kami kerinduan untuk mencari ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu, Mari sekali lagi katakan
membuat setiap hati kita, setiap hidup kita tertuju kepada Dia, kepada Roh Kudus, kepada Bapa, kepada Tuhan. Mari Tuhan pada pagi hari ini, mari siapkan setiap hati kami. Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami. Syakara namanya sokoro. Tuhan, mari Tuhan, bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap kami mengerti hati-Mu. Syakara namanya sokoro. Kiara namanya syakara namanya syerere. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kiara namanya syakara namanya se. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Mataku tertuju padamu. ya di pagi hari ini Tuhan, Kau yang luruskan kembali hati kami Tuhan. Segenap hidupku Kami serahkan kembali Tuhan. ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membahasakan. Bimbing aku masuk rencana-Mu. 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 Bimbing aku masuk rencana-Mu
Tuhan.
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari katakan haleluya, haleluya.
Shalom, apakah suara terdengar? Agak kecil Kak. Cek. Terdengar Bapak Ibu sekarang? Iya agak kecil Kak. Kecil Kak suaranya. Cek. Harusnya terdengar ya, karena di HP saya terdengar. Sudah jelas Kak. Dengar. Baik ya. Sebentar, saya buka catatan saya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi ya, selamat pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih di pagi hari ini Bapak Ibu sudah mempersiapkan hati, sudah mempersiapkan roh kita mau menyambut pribadinya sekali lagi di pagi hari ini ya. Seperti yang sudah dibahas, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar dari firman-firman yang lain bahwa pesan Tuhan sebelum memasuki tahun 2026 adalah tahun ini adalah tahun manifestasi Roh Kudus. Dan banyak daripada hamba-hamba Tuhan yang lainnya mereka mendapatkan bahwa waktu di mana manifestasi Roh Kudus akan terjadi selama 6 bulan pertama di tahun 2026. Nah, pada saat saya menyiapkan Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan kepada jemaatmu di Heavenly Realm Tuhan? Tuhan ngomong ke saya, persiapkan hatimu. Nah, bagaimana engkau bisa mempersiapkan hatimu untuk bisa menjadi rumah untuk rohnya, untuk Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang dijanjikan Tuhan sebagai apa? Sebagai sahabat kita. Hari itu Yesus naik ke surga dan Yesus meninggalkan seorang sahabat di dunia, yaitu Roh Kudus. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari, sebenarnya pribadinya, rohnya yang suka disebut roh yang kudus, itu bukan hanya baru datang pada saat Yesus naik ke surga. Tapi sebenarnya roh ini sudah ada di saat bahkan perjanjian lama. Nah tapi sekali lagi hari ini bagaimana kita ini mengenal Roh Kudus sih. Karena Bapa memiliki sisi yang berbeda, Yesus memiliki sisi yang berbeda. Cara kita menyembah Yesus, cara kita menyembah Bapa akan mengasihi kita dengan sisi yang berbeda. Yesus juga akan mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Tapi seberapa seringkali kita ini bisa bergaul dengan Roh Kudus? Karena kenapa? Sebenarnya yang masih ada bersama kita sehari-hari di dunia ini itu siapa? Roh Kudus. Betul Yesus ada dalam hati kita, betul Bapa hadir dalam hidup kita. Tapi sebenarnya hari itu yang Yesus janjikan untuk bisa menjadi sahabat dalam hidup kita siapa? Bapak Ibu, Roh Kudus. Nah seberapa kita bisa punya pengertian? Seberapa kita bisa punya mengenalan siapa sih sebenarnya sahabat yang dijanjikan oleh Yesus sendiri? Siapa sih sebenarnya pribadi yang ada bersama kita selama 2000 tahun? Sejak Yesus terangkat ke surga ini sebenarnya siapa? Seberapa kita mengenal sahabat yang kita diberikan ini? Ya Bapak Ibu mungkin setiap kita pasti punya sahabat. Yang namanya kalau kita punya sahabat tapi kita gak mengenal apa yang dia suka, kita gak mengenal apa yang menjadi sensitif untuk hatinya, apa yang tidak menyukakan hatinya, itu namanya kita tidak mengenal sahabat kita. Saya gak akan lama Bapak Ibu, tapi saya harap setiap kita di tempat ini jemaat Heavenly Realm, ya mungkin di sini juga ada beberapa muka baru ya Bapak Ibu, tapi Heavenly Realm ini kita sudah adakan sejak 2024 ya Bapak Ibu. Kita setiap Selasa, setiap Jumat kita selalu bangun pagi jam 4.30 pagi dan kita selalu mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan membuka portal surga. Kenapa namanya Kak? Susah banget sih Kak. Namanya Heavenly Realm. Karena
Karena untuk ke depan kita ini sangat penting untuk kita ini bisa membuka portal surga dalam hidup kita. Biar sekali lagi pagi hari ini kita, seberapa kita bisa mempersiapkan hati kita untuk kita ini bisa menjadi rumah untuk pribadi. Yang pertama Bapak Ibu, next. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Firman-Nya hari itu di Kisah Para Rasul menjanjikan apa? Di saat Roh Kudus turun dalam hidup kita, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita, Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Kisah Para Rasul menjanjikan apa? Kita akan menerima apa Bapak Ibu? Kuasa. Jadi sebenarnya kalau seringkali saya sedih kenapa? Karena seringkali saya mendapati sangat banyak orang tidak kenal dengan pribadinya. Karena sebenarnya kalau kita bisa kenal pribadi satu ini, Roh Kudus yang sebenarnya dijanjikan untuk tinggal benar-benar sebelah kita di dunia ini, pribadinya itu sangat amat powerful Bapak Ibu. Pribadinya tuh bukan cuma sekedar yang selama ini dilambangkan dengan merpati, yang selama ini dilambangkan dengan cuma roh yang lembut, dibilang Roh Kudus ini bisa menjadi ibu kita, bisa menjadi penolong kita. Tapi seberapa kita tahu Kisah Para Rasul hari itu sudah menulis di saat kita menerima Roh Kudus, kuasa itu turun ke atas kita. Nah Bapak Ibu next ya, boleh next. Ditulis arti kata kuasa itu dunamos. Nah ini saya suka banget dan saya selalu bilang Tuhan firman-Mu sudah menjanjikan. Karena saya tahu ada dasarnya di firman Tuhan. Dikatakan dunamos memiliki arti yang pertama, kekuatan yang melekat, kekuatan yang tinggal di dalam seseorang sejak awal. Kekuatan kuasa untuk mendatangkan apa? Mujizat. Kekuatan moral dan jiwa yang sembuh. Jadi Bapak Ibu bayangin, Roh Kudus yang selama ini dijanjikan diberikan dalam hidup kita, kuasanya itu sangat besar sebenarnya kalau kita bisa menerima Dia. Yang pertama kita diberikan kuasa yang sudah tinggal dalam kita. Yang kedua dikatakan apa? Kita diberikan kuasa untuk mendatangkan mujizat. Jadi kalau kita bisa mengenal pribadi ini Bapak Ibu. Pribadi ini tuh bukan cuman jadi teman kita yang ngintilin kita, yang selalu ngikutin kita kemanapun kita pergi. Tapi pribadi ini tuh memberikan kita kuasa untuk mendatangkan mujizat loh Bapak Ibu. Bapak Ibu membutuhkan mujizat apapun. Mujizat dalam ekonomi, mujizat dalam kesembuhan, mujizat dalam terobosan dalam segala bentuk. Roh Kudus sudah memberikanku kuasa. Tapi kalau kita nih gak bisa punya pengertian, kita nih gak punya dasar, kita gak kenal. Oh ternyata Roh Kudus ini seperti ini toh. Ya kita tidak akan bisa memanfaatkan kekuatannya secara penuh. Selanjutnya dikatakan di saat kita menerima dunamos, Roh Kudus ini memberikan kita jiwa yang sembuh, kesembuhan di jiwa. Seberapa sering kita nih, saya merasakan ya Bapak Ibu, di saat saya di Taiwan, saya kuliah di Taiwan selama 8 tahun, hari itu saya berangkat, saya masih umur 15. Hari itu saya berangkat umur 15, saya benar-benar di tengah, saya masih bertumbuh juga, saya belum menjadi dewasa, saya masih anak remaja. Dan hari itu Tuhan bilang berangkat ke Taiwan. Di umur 15, gak ada keluarga, gak ada teman, gak ada siapapun. Tapi hari itu apa? Saya sepakat. Tadinya saya cuma pengen udah sekolahnya di Indonesia aja, sekolahnya paling jauh Singapura atau Malaysia aja. Biar kalau kangen apa papa mama bisa datang dengan cepat. Tapi hari itu firman Tuhan, hari itu pesan Tuhan dalam hidup saya bilang apa? Kamu harus berangkat ke Taiwan. Dan hari itu saya berangkat ke Taiwan. Pada saat saya berangkat ke Taiwan, seberapa sering saya ini ngerasa sepi banget. Saya ngerasa sepi banget karena gak ada teman. Semua teman-teman saya gak ada yang kenal. Saya gak ada yang tahu, gak ada yang peduli. Saya ini anak Bonita, gak ada yang peduli. Semua gak ada yang tahu siapa itu Jessica Hasan. Seberapa sering saya ini ngerasa sepi banget. Tapi hari itu saya tahu, saya ingat. Dari saya kecil, mama saya selalu mengajarkan apa? Jess, papa dan mama mungkin gak akan selalu bisa ada sama-sama kamu.
Tapi mama cuma mau bilang ada Roh Kudus yang akan selalu bisa ada sama-sama kamu. Dan hari itu pada saat saya ditanya, saya bilang, Roh Kudus, Engkau yang dijanjikan sama aku dari kecil, aku tahu Engkau ada dalam hatiku. Ayo Roh Kudus jalan sama aku. Cek. Di saya suaranya nggak kecil Bapak Ibu. Bisa jadi sinyal ya. Apakah suara yang lain oke Bapak Ibu? Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya tadi sampai di Taiwan. Seberapa sering hari itu saya bilang, Roh Kudus Engkau yang tinggal dalam hatiku, ayo Tuhan jadi sahabatku, ayo jalan sama aku. Dan ternyata di saat saya menerima Roh Kudus kembali sebagai sahabat saya, firman-Nya menjanjikan apa? Kuasa itu memberikan jiwa saya yang sembuh dan jiwa saya yang pulih. Kemanapun saya pergi, saya selalu dikelilingi dengan cinta. Hari itu saya ingat banget, saya lagi ulang tahun. Saya sedih karena gak ada orang yang tahu hari itu saya ulang tahun. Tapi hari itu tiba-tiba bisa ada AI kantin ya Bapak Ibu, tiba-tiba bilang, selamat pagi. Dan dia selalu hafal pesanan saya. Dan dia bilang gak tahu gimana dia bisa tahu ulang tahun saya. Hari itu dia bilang, selamat pagi, selamat ulang tahun ya. Ini ada ayam goreng kesukaan kamu buat kamu, aku kasih kamu gratis. Dan tiba-tiba cuman dengan hal simple saya dikasih ayam goreng saja Bapak Ibu, saya tahu. Hari itu ayam goreng itu memberikan kesembuhan dalam jiwa saya. Ya. Itu adalah salah satu hal yang kita bisa terima kalau kita nih menerima Roh Kudus dalam hati kita, jiwa yang pulih, jiwa yang sembuh. Tapi gak cuma itu, dikatakan kekuatan untuk memberikan pengaruh. Jadi seberapa banyak Bapak Ibu di tempat ini hari itu, saya ingat banget, saya hari itu umur 15 dan hari itu Tuhan bilang buat seminar sama teman-temanmu, buat seminar. Aku gak tahu gimana caranya. Walaupun teman-temanmu gak ada yang ngerti bahasa Indonesia, tapi Tuhan bilang buat seminar dan buat lawatan di sana. Saya anak 15 tahun, Bapak Ibu saya bingung gimana Tuhan bikin seminar, gimana Tuhan bawa lawatan. Di tengah saya ini anak paling kecil Bapak Ibu. Tapi hari itu kembali saya ingat firman Tuhan mengatakan di saat saya menerima Roh Kudus, saya sudah menerima kuasa dunamos. Yaitu salah satu dunamos dikatakan kekuatan untuk memberikan pengaruh. Dan hari itu Bapak Ibu saya sesimpel hari itu cuman bantu, misalnya saya tinggal bareng di asrama sama teman-teman yang lain. Saya cuman bantu cuciin piring mereka, saya cuman kadang ngosek WC lebih banyak, saya cuman kadang nyapu lebih banyak. Hari itu Roh Kudus bilang, ayo sapuin, walaupun mungkin kamarnya kasur dia yang kotor, kamu yang bersihin. Walaupun mungkin piring dia yang kotor, kamu yang bersihin. Dan hari itu Bapak Ibu sesimpel melakukan itu, hari itu teman-teman saya bilang, saya tahu Jessica ini berbeda. Dan hari itu teman-teman saya semua bisa melihat bahwa di dalam diri saya ada roh yang berbeda. Karena kenapa? Di saat kita menerima dunamos, kita juga menerima kekuasa dan kekuatan untuk memberikan pengaruh bagi yang lain. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita mau sekali lagi tahun ini berjalan dalam kuasa dan mujizat, Roh Kudus itu bisa menjadi sahabat dan penolong kita. Yang seringkali mungkin Bapak Pendeta kita tidak bisa membantu kita. Yang seringkali mungkin Ibu Gembala kita sangat terbatas untuk membantu kita. Tapi hari ini kita harus tahu ada pribadi yang jauh lebih berkuasa, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan kalau kita bergaul dengan dia, kuasa yang dijanjikan itu sangat banyak. Lalu dikatakan lagi, di saat kita menerima dunamos, ini kekuatan dan kekayaan yang muncul. Jadi pada saat kita menerima dunamos, ini bagaikan kekayaan yang muncul dalam hidup kita. Dikatakan juga apa? Kekuatan atau kuasa seperti pasukan yang sanggup men-take over dan menentukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang Roh Kudus yang pribadinya janjikan dalam hidup kita sebenarnya sangat banyak. Tapi kuncinya apa? Kita harus mau mengenal. Jadi ini bukan cuma sebuah firman hafalan saja Bapak Ibu. Saya harap biar ini bisa menjadi firman pembuka kita di tahun ini, bahwa mari sama-sama kita bisa punya dasar bahwa pribadinya itu pribadi yang sangat jauh lebih kuat. Bukan cuma pribadi yang dilambangkan dengan merpati. Tapi kalau kita bisa punya ruang untuk kita mau mengenal pribadinya itu sangat amat berkuasa. Ya. Selanjutnya, next.
Selanjutnya dikatakan, kita tahu ayatnya dikatakan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 19, hari itu dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita pasukan, kita anak-anaknya, kita ini mengenal dia. Sebab dia yang akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Maka firman-Nya mengatakan apa? Aku, Roh Kudus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini adalah penolong yang sudah dijanjikan dalam hidup kita. Tapi firman-Nya mengatakan apa yang menurut saya unik? Hari itu firman Tuhan di Yohanes dikatakan, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak dapat mengenal dia. Oleh sebab itu dari tadi Bapak Ibu saya sampaikan, mari Bapak Ibu, kita miliki sebuah kerinduan untuk mengenal pribadinya. Karena firman Tuhan mengatakan apa sebenarnya kalau kita tidak mengenal dia. Kita tidak tahu dan kita cuma pengen tahu, oh ya ini adalah salah satu bagian dari Tritunggal saja. Ini adalah salah satu bagian dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya ini satu kesatuan dalam Tritunggal dan kita gak punya kerinduan untuk mengenal pribadinya lebih dalam Bapak Ibu. Kita sebenarnya sedang menjadi sama dengan apa? Dunia. Dimana hari itu dikatakan dunia ini tidak dapat menerima Roh Kudus karena dunia tidak mau mengenal Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita tidak mau mengenal pribadinya, bahkan di bahasa aslinya itu dikatakan apa? Di saat kita tidak mau melihat dia, dunia tidak melihat dia, dunia tidak mau mengenal dia, itu artinya melihat, arti kata melihat Bapak Ibu di bahasa aslinya dikatakan to give access. Untuk find out, untuk mendalami lebih lagi siapa itu Roh Kudus. Dan bagaimana kita bisa memberikan hidup kita sebagai ruang terbuka, sebagai kanvas yang terbuka untuk pribadinya bekerja dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi pesan Tuhan pada pagi hari ini, saya gak akan lama-lama lagi Bapak Ibu, tapi pesan Tuhan mari tahun ini selama 6 bulan pertama ini, selama tahun inilah Bapak Ibu, ini adalah tahun manifestasi Roh Kudus. Dan pastikan di saat dirinya mau memanifestasikan kuasanya, rindunya, hatinya dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Pastikan hidup kita ini bisa menjadi rumah untuk rohnya. Yang tadi saya sudah sampaikan, di saat kita menerima kuasa, di saat kita menerima Roh Kudus, Tuhan menjanjikan kuasa, bukan cuma seorang penolong. Dan kuasa yang dijanjikan di Alkitab itu sangat banyak, kuasa untuk mendatangkan mujizat, kuasa untuk mendatangkan kekayaan, kuasa bagaikan pasukan, kuasa yang akan menyembuhkan jiwa kita. Jadi kita bilang, kalau misalnya Bapak Ibu sedang merasakan jiwa yang sakit, Bapak Ibu bilang, saya sudah menerima Roh Kudus, tolong Tuhan Engkau yang sembuhkan jiwaku. Di saat mungkin kita sedang mengalami kendala dalam pelayanan kita, kita bilang, Tuhan firman-Mu yang sudah menjanjikan aku sudah menerima kuasa untuk mendatangkan mujizat. Hari ini Tuhan, aku minta mujizat dan terobosan dalam pelayananku. Aku minta mujizat kesembuhan terjadi dalam pelayananku. Dan firman Tuhan di Yohanes dikatakan apa? Di saat kita ini gak punya kerinduan Bapak Ibu untuk mengenal pribadinya lebih lagi, kita tuh sebenarnya sedang menjadi sama dengan siapa? Dunia. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita sebagai anak-anaknya yang sudah diberikan satu penolong khusus, yang sebenarnya kuasanya sangat besar dan sebenarnya benar-benar bisa membantu kita dalam mengerjakan bagian kita di dunia ini. Tapi kita gak mau mengenal siapa pribadinya. Kita gak punya kerinduan untuk bersekutu dengan pribadinya. Kita gak punya ruang yang dimana kita memberi akses untuk Roh Kudus ini bekerja dalam hidup kita. Kita sedang menjadi apa? Sama seperti dunia. Kalau kita masih mencintai dunia, kita masih mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan dengan cara dunia, percayalah Bapak Ibu, mungkin setiap pelayanan kita akan tetap berjalan. Mungkin setiap bisnis kita akan tetap berjalan. Tapi pada saat kemarin Bapak Ibu, hari Selasa kemarin pada saat kita menyembah, tiba-tiba Roh Kudus tuh bicara sama saya seperti ini. Ayo, aku tuh rindu loh buat kamu tuh libatin aku. Mungkin kamu bisa mengerjakan
pekerjaanmu dengan caramu. Mungkin itu sudah rapi, tapi ayo libatkan aku. Aku nih pribadi yang rindu untuk kamu tuh minta tolong untuk kamu tuh libatkan aku. Sekali lagi Bapak Ibu firman-Nya berkata, di saat dunia tidak bisa melihat dia, itu bahasanya dunia tidak dapat bisa memberi free access. Dan kalau kita tidak bisa memberikan free access dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, kita sedang menjadi sama seperti dunia yang kita ini tidak bisa menerima kuasanya. Jadi pesan Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai kita ini menjadi sama dengan apa? Dengan dunia. Jangan sampai ada satu penolong yang sudah sangat ajaib, yang sudah sangat besar kuasanya, sudah diberikan khusus untuk kita. Tapi karena kita tidak mau mengenal, kita tidak punya kerinduan untuk mendalami, kita tidak punya kerinduan untuk menelusuri hatinya lebih lagi. Kita gak memberikan ruang yang terbuka dalam hati kita untuk pribadinya. Sehingga di saat itu dikatakan apa? Kita sedang menjadi sama seperti dunia yang tidak dapat menerima dia. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita di pagi hari ini buka hati kita kembali dan bilang, Tuhan Roh Kudus, sepanjang tahun ini kenalkan dirimu dalam hidupku Tuhan. Perkenalkan pribadimu dalam hidupku Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan ini tahunmu Tuhan. Biar Engkau yang menanamkan kerinduan untuk mengenal pribadimu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan bagaimana untuk bersekutu. Ajarkan kami Tuhan bagaimana untuk mengenal pribadimu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan kami mengawali tahun ini Tuhan dengan sebuah pesan Tuhan. Dengan sebuah pesan Tuhan bahwa sekali lagi jangan sampai kami ini sama dengan dunia Tuhan di saat kami tidak bisa melihat dan mengenal Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, mari pagi hari ini mari berikan dia free access dalam hidup kita. Mari berikan dia free access dalam hati kita. Kemarin pada waktu saya menyembah, pada waktu saya berdoa, tiba-tiba dia hadir dan dia berkata, "Nak, hari-hari ini aku dapati hatimu sudah penuh dengan bagaimana saya harus menyiapkan setiap playground untuk KA, untuk KA anak-anak. Bagaimana saya bisa menyiapkan setiap dana demi dana untuk membangun playground KA. Bagaimana saya bisa mendatangkan anak-anak untuk nanti memenuhi KA anak." Dan hati saya sudah didapati, Roh Kudus berkata, "Aku dapati hatimu sudah sangat penuh. Sehingga aku sudah tidak bisa punya tempat lagi. Sehingga aku sudah tidak bisa punya lagi untuk menggandeng engkau, memimpin hidupmu, untuk mengarahkan kemanapun yang kau mau." Dan hari itu saya memang dapati hati saya terlalu penuh dengan begitu banyak pekerjaan, dengan begitu banyak deretan tugas demi tugas. Dan pagi hari ini sekali lagi saya tahu seringkali kita punya begitu banyak agenda di dalam hati kita. Kita tahu seringkali di dalam hati kita sudah terlalu penuh. Penuh dengan hobi, penuh dengan kerinduan kita, penuh dengan kebutuhan kita, penuh dengan yang namanya pekerjaan demi pekerjaan. Tapi pagi hari ini, mari siapkan hati kita jadi rumah. Siapkan hati kita
untuk punya ruang-ruang kosong di mana dia punya free access. Dia boleh mengerjakan apapun. Bahkan dia boleh mengintervensi setiap jadwal kita. Dia boleh mengintervensi setiap kebutuhan kita. Mari berikan ruang sampai nafasnya itu bisa masuk sampai ke relung-relung jiwa kita. Sampai kerinduannya itu sekali lagi memenuhi hati kita. Sampai setiap denyutannya sekali lagi itu yang akan menggerakkan kita. Mari Roh Kudus, ampuni kalau kami terlalu penuh. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kami tahu kami kenal Engkau, tapi kami tidak menyiapkan hati kami memiliki ruang-ruang yang kosong untuk Engkau tinggal. Dan bahkan kami tidak mempedulikan tentang kerinduan-Mu, tentang agendamu, tentang perasaan-Mu. Bapak Ibu, saya bisa cerita banyak hal tentang Roh Kudus, tapi Dia itu personal. Bagaimana Dia jalan dengan saya akan berbeda dengan bagaimana Roh Kudus jalan dengan Jessica. Akan berbeda Roh Kudus berjalan dengan Bapak Ibu, karena Dia ini personal. Dia personal. Dia bisa diterjemahkan seperti api. Dia bisa diterjemahkan untuk menjadi dunamos, powerful. Tetapi Dia ini pribadi yang berbeda, satu dengan yang lain. Dia akan menunjukkan kuasanya. Dia akan menunjukkan pribadinya itu berbeda. Mari Roh Kudus, bawa kami mengenal hati-Mu lebih lagi pagi hari ini. Mari Roh Kudus, ajari aku meletakkan setiap hatiku yang penuh. Ajari aku meletakkan setiap beban-bebanku. Ajari aku meletakkan setiap takut, setiap khawatir. Sampai Engkau dapati free access di hatiku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. mari berhembuslah. Roh Kudus yang manis, Syadade, datang penuhiku. Syakaraba Syadabaraba Syed. Mari tembusi kami dengan rindu-Mu. Mari tembusi kami dengan setiap nafas-Mu. Datang ke atasku. Setiap nafas-Mu itu membangkitkan pengenalan Tuhan. Roh Kudus yang Mari manis, Bapak Ibu semuanya undang dan rindukan Dia. datang penuhiku. Ya Rabba Datang penuhiku. Mari datang dan penuhi. Datang Ya Rabba
Kudus, mari Roh Kudus. Biar hati kami jadi rumah kesukaan-Mu Tuhan. Mari semuanya Tuhan, biar setiap kami, buat semua yang rindu, ada sebuah kepenuhan pagi hari ini. Engkau yang memenuhi dengan Roh-Mu sendiri. Syakara Bashe, Roh Kudus yang manis, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kiara Basyakana Rabashe. Mari berikan sebuah kerinduan untuk mengenal-Mu lebih lagi pagi hari ini. Dalam hidupku Syakara Bashe. Mari Roh Kudus, mari Tuhan. Mari ubah hati kami. Mari jamah kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, Ruah Kodes, mari bersihkan setiap hati kami. Mari bersihkan hati kami Tuhan. Kau selalu dalam hidupku. Kiara Basyakata Kana Rabashe. Kiara Bashe. Mari berikan sebuah roh pertobatan Tuhan, sampai hati kami menjadi milik-Mu seutuhnya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kiara Bashe. Biar Engkau menjadi seperti air yang menerobos, yang membersihkan setiap saluran-saluran hati kami. Ku sembah Kudus.
it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Dia mulai menarik hatimu. It's all about you, Jesus. Dia mulai menghembuskan dan mengalirkan hatimu. Holy Spirit. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Ruang. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Ruang. It's all about you. It's all about you, Ruang. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you, Ruang. It's all Ya Tuhan, It's all about you. It's all about you, Ruang. saya tahu pagi hari ini dia belum bisa menembusi hati kita. Saya tahu hari ini, pagi hari ini masih ada begitu banyak hati yang penuh. Masih ada begitu banyak hati yang penuh dengan yang namanya kesenangan-kesenangan. Tapi hari ini yang saya lihat, dia mulai menghembuskan sebuah kerinduan. Saya cuma bisa rasakan dia mulai hembusi beberapa orang dengan sebuah kerinduan. Rindu untuk mendekat, rindu untuk mulai mengenal, rindu untuk mulai menaikkan penyembahan, rindu untuk memberikan ruang-ruang kepada Roh Kudus. Syakaraba shekenere besedede. Sorry Roh Kudus, sorry Roh Kudus. Kalau pagi hari ini hati kami belum bisa ditembusi, tapi jangan pernah menyerah dengan kami. Jangan pernah menyerah dengan hati kami Tuhan. Sampai hati kami ini jadi rumah kesukaan. Sampai hati kami ini seperti yang Kau mau. Sampai rindu kami bersautan dengan rindu-Mu. Buat engkau yang tahu ada sebuah rindu yang sedang dihembuskan, mari letakkan tangan di dadamu. Katakan, Tuhan Roh Kudus, mari buat aku bisa menyiapkan ruang yang lebih besar. Buat aku punya tempat-tempat di dalam hidupku lebih besar lagi untuk Engkau. Hari ini mari bicara Roh Kudus setiap kali Engkau. Dia hari ini akan mulai. Mungkin di tengah kesibukan dia akan mulai membuat mata kita berpaling. Mungkin di tengah kesibukan dia akan mulai berbicara dan mulai berbisik. Untuk kita, mata kita mulai melihat sesuatu yang lain yang menjadi perhatiannya. Mungkin di tengah setiap kegiatan, dia akan mulai berbicara.
dia akan mulai menunjukkan kerinduannya. Syakana rabas syededede. Mari Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan Roh Kudus. Sekali lagi, biar hari ini it's all about you. It's all about you. It's all about you, Tuhan. It's all about you. Syakana basye. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini. Engkau mulai berhembus dan memberikan kerinduan yang baru. It's all about you. It's all about you, Ruang. It's all about you, Ruang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolongi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini Engkau yang menguasai setiap kami dan Engkau bebas beracara dalam hidup kami. Ajari kami menyiapkan hati kami, memiliki lebih banyak ruang kosong untuk Engkau berembus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.